Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi, NIM 1803211000037 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi COP12 Flintir Stokastik pada produksi jagung di Madura. Untuk data inputnya, di mana jumlah sampel data yang digunakan yaitu 120 responden. Untuk Y-nya itu merupakan produksi jagung, untuk X1-nya benih, X2-nya itu tenaga kerja, X3-nya itu pupuk kandang, dan X4-nya itu merupakan pupuk fosfat. Berikut merupakan tabulasi data dari Excel, di mana pada tabel yang berwarna putih merupakan data mentah dari yang dikasih oleh Ibu Nurki, dan sedangkan untuk tabel yang berwarna biru ini merupakan data yang sudah dikalikan dengan NIM belakang saya yaitu 37, dan untuk tabel yang berwarna kuning ini merupakan data yang sudah diubah menjadi LEARN. Untuk uji kode LR testnya, di mana kode LR test ini merupakan nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi atau tidak pada lapangan dengan hipotesis H0 merupakan tidak terdapat kasus inefisiensi di lapangan, dan untuk H1 ini merupakan terdapat kasus inefisiensi di lapangan. Di bawah ini merupakan data output yang dihasilkan dari uji Flintir, di mana untuk nilai LR test of the onset error-nya itu sebesar 0,51338841 E plus 01 atau 5,133 dengan nilai kode PLAM dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, yaitu sebesar 2,706. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai LR test yaitu 5,133 lebih besar dari nilai kode PLAM 2,706, sehingga dapat dinyatakan tolak H0 terima H1. Artinya pada data ini terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya itu nilai gamma, di mana nilai gamma ini merupakan nilai yang menunjukkan persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Dari hasil analisis diperoleh nilai T rasio sebesar 6,790 dengan taraf kesalahan 5% dan DF-nya yaitu 116, diperoleh 1,1,980. Maka T rasio lebih besar dari T tabel, di mana T rasio ini sebesar 6,790 dan sedangkan T tabelnya yaitu 1,980. Artinya bahwa 80,57% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, dan sisanya 19,43% disebabkan faktor lain. Selanjutnya yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis dilihat dengan perbandingan T rasio dengan T tabel, maka dapat dilihat bahwa T tabel sebesar 1,980 dengan taraf kesalahan 5%. Diketahui bahwa beta 1 atau X1 mempunyai nilai koefisien sebesar min 7,631 dengan nilai T rasio sebesar min 0,730 lebih kurang dari T tabel 1,980, yang mana berarti variabel benih tidak berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung. Beta 2 atau X2 mempunyai nilai koefisien sebesar 0,224 dengan nilai T rasio 2,401 lebih besar dari T tabel 1,980, yang berarti variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung. Sedangkan untuk beta 3 mempunyai nilai koefisien sebesar min 0,320 dengan nilai T rasio min 2,401 lebih besar dari
T tabel 1.980 yang berarti variabel pupuk kandang berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung. Dan untuk pada beta 2 mempunyai nilai koefisien sebesar 0.449 dengan nilai T rasio 3.6199 lebih besar dari T tabel 1980 yang berarti variabel pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan pada produksi jagung. Selanjutnya itu tingkat efisiensi petani jagung, di mana di bawah ini merupakan data output teknik tingkat efisiensi petani jagung, di mana frame ini merupakan nama perusahaan. Di sini terdapat 120 perusahaan. Untuk tingkat efisiensi petani jagung terdapat syarat di mana jika nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8 maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi dapat diketahui petani dengan tingkat efisiensi kurang dari 0,8 sebanyak 112 petani, sedangkan petani dengan tingkat efisiensinya lebih dari 0,8 yaitu sebanyak 8 petani. Dari keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi yang diperoleh dari tingkat efisiensi teknis yaitu 0,548 atau dapat dibilang kurang dari 0,8, maka dapat dikatakan bahwa petani jagung di Madura rata-rata tergolong ke tingkat efisiensi kurang efisien. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.